Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang mengatakan sangat sulit atau tidak paham, sudah lupa dan sebagainya tentang wawasan kebangsaan ini. Kondisi seperti ini menjadi indikator lemahnya bangsa Indonesia tentang keindonesiaan. Idealnya, sebagai warga negara Indonesia, penguasaan tentang keindonesiaan sangat memadai, bukan hanya soal pengetahuannya, tetapi juga sikap dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu selaras Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan adalah wawasan tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan kita. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila yang terdapat jumlah bulu ada 17, sayap ada 8, ekor ada 19, yang mencerminkan kemerdekaan Indonesia, dan tidak lupa kaki yang ada 45. Jadi ekor 19, kaki 45, jadi tahun 1945. Lehernya berwarna emas, kejayaan, perisai, kekuatan atau pertahanan. Kepala ke kanan adalah maksudnya adalah etika. Garis tebal pada perisai adalah garis khatulistiwa. Pencetus adalah Sultan Hamid II. Asal kata Pancasila itu ada dari bahasa Sanskerta, yaitu panca 5, sila itu sendi atau dasar, atau sila itu peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Kerajaan Majapahit, yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Pancasila ini sudah menjadi dasar negara kita dan dimulai di Piagam Jakarta yang isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila itu sebagai falsafah hidup, yaitu keyakinan yang memiliki kebenaran, lalu sebagai pedoman hidup, the way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku, sebagai sistem filsafat, yaitu harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasar hierarki. Lalu sebagai perjanjian luhur yang dibuat oleh founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu sebagai dasar negara, jadi dasar yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Lalu sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Wawasan kebangsaan Indonesia itu merupakan konsep yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila, sebagaimana terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Derasnya pengaruh globalisasi bukan mustahil akan memporak-porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga negara ditunjukkan kepada negara dan bangsa. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme
diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal yaitu Liberty, Equality, dan Fraternity yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis. Namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa. Lalu apa makna wawasan kebangsaan? Makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa makna, yaitu satu adalah wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Lalu wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriarkisme yang licik. Lalu dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Lalu yang terakhir, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Lalu, nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, lalu tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, dan yang terakhir masyarakat adil dan makmur. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan antar. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam jurnal harian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.